Saudara-saudara, hari ini saya akan meneruskan selesai khotbah tentang Allah yang hidup, Allah yang sejati. Bagaimana memanggil Musa. Tuhan memanggil Adam menjadi wakil seluruh dunia harus bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan memanggil Abraham karena dia mau menciptakan seluruh bangsa yang takut kepada dia, yang berbakti kepada dia, yang mencari kehendak dia. Sekarang kita masuk ke dalam Tuhan memanggil Musa untuk menjadikan orang yang mengikut dia harus keluar daripada dosa, harus keluar dari kerusakan dunia dan berbakti dan menjalankan perintah dan hukum Tuhan selama dunia ini masih berada. Semua panggilan Tuhan itu penting. Semua panggilan Tuhan tidak main-main. Semua panggilan Tuhan mau kita menjadi orang beribadah, menjadi orang yang takut Tuhan, menjadi orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan sendiri. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berilah pengertian, kesadaran dan ketaatan kepada kami, sehingga kami tidak menjadi manusia yang menolak dan menghina panggilan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami hari ini supaya kami mengerti dengan sejati apa artinya Tuhan memanggil manusia. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, beri berkat kepada kami sehingga kami boleh terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan boleh selalu mengikut dengan hati yang sungguh-sungguh menuju kepada pimpinan, menuju kepada arah, menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran pasal ketiga, catat satu hal yang belum pernah tercatat di dalam buku apapun di dalam agama-agama, di dalam sejarah negeri apapun, di dalam sejarah kebudayaan apapun di seluruh dunia, di seluruh sejarah umat manusia, yaitu Musa berjumpa dengan Allah yang sejati. Setiap agama menganggap mereka percaya Allah. Setiap agama berusaha menceritakan Allah mereka bagaimana. Tetapi semua itu hanya khayalan manusia tentang Allah. Hanya imajinasi manusia tentang Allah. Tapi bukan pernyataan Allah sendiri kepada manusia. Kecuali kitab Keluaran pasal 3. Waktu Musa melihat semak duri yang terbakar, dia penasaran dan dia berjalan dekat. Pada waktu dia sudah hampir kepada semak duri itu, terdengar suara manusia berkata, Musa, Musa, copotlah kasutmu, karena tempat yang engkau berdiri, tempat yang suci. Istilah Qadesh, istilah suci pertama kali dimunculkan di dalam kitab suci, memberikan satu ilham, memberikan satu wahyu, ada sesuatu yang lain yang harus terjadi di dunia ini. Allah yang kudus menyatakan konsep yang kudus kepada kaum yang dikuduskan, yang akan dipilih dan akan dipimpin, akan dibawa ke dalam janji yang suci, menjadi umat suci milik Tuhan.
Lalu adalah perjanjian lama yang diturunkan, disambung dengan perjanjian baru yang diteruskan, janji yang kudus, iman yang kudus, kerajaan yang kudus boleh berada di dunia karena Sang Kudus datang memberitakan konsep yang kudus itu. Musa kaget. Musa cepat copot sebatu. Berarti dia bukan hanya di dunia. Dia di tempat suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan panggilan yang suci tiba kepada seorang dunia. Mulai hari itu adalah babak yang baru di dalam sejarah. Karena Musa bertemu yang suci. Ini berbeda dengan manusia mencari Tuhan. Tidak ada manusia yang mungkin mencari Tuhan. Hanya ada Allah yang suci mencari manusia yang berdosa. Apakah artinya Tuhan yang kudus berbicara kepada Musa? Apa artinya Tuhan turun ke dunia berbicara kepada seorang manusia yang namanya Musa? Ini adalah sesuatu intervensi Allah pencipta di dalam sejarah. Ini adalah satu intervensi Allah supra alam masuk ke dalam alam. Ini adalah satu pernyataan Allah yang rohani berjumpa dengan manusia yang berjasmani dan encounter. Pertemuan penjumpaan ini memulai satu kemungkinan ada firman yang datang ke dalam dunia. Musa adalah orang pertama yang menulis kitab suci. Musa adalah orang pertama dengan pena menulis, mencatat kalimat-kalimat dari surga ke dunia. Saudara-saudara, sebelum Musa, tidak ada satu kata di dunia, kata Tuhan Allah yang tertulis. Sebelum Musa, tidak ada manusia mengerti firman yang diberitakan boleh dicatat menjadi literatur yang dibaca oleh manusia. Permulaan kitab suci diturunkan adalah melalui Musa yang hari ini menerima panggilan. Kitab suci yang pernah kita mengetahui tentang Allah mencipta dimulai bukan oleh Abraham, bukan oleh Enok, bukan oleh Martusalah, bukan oleh orang-orang lain. Justru melalui Musa, karena dia dipanggil untuk menerima firman, menerima perkataan Allah yang hidup. Sehingga tidak ada buku lain boleh dipersamakan dengan kitab suci. Karena tulisan manusia, imajinasi manusia, bayang-bayangan manusia tentang Tuhan Allah, bukan Allah. Bukan Allah sejati, bukan Allah sendiri. Cornelius Van Til mengatakan semua agama, semua kebudayaan, semua filsafat bicara tentang Allah, bukan bicara Allah. Mereka telah membicarakan satu bayang-bayang Allah yang dibayangkan oleh manusia. Mereka telah mencatat, menulis tentang Allah dengan refleksi pikiran mereka yang mereka lihat, yang mereka mengetahui, yang mereka tulis, yang mereka katakan hanya bayang-bayang Allah saja. Waktu saya masih muda, saya baca kalimat-kalimat Van Til seperti itu. Saya kaget, saya terkejut. Jangan kira semua agama sama. Jangan kira semua Allah di dalam agama semua sama.
hanya satu Allah yang sejati, yaitu yang menyatakan diri, bukan yang ditemukan oleh manusia, bukan yang dibayangkan manusia, bukan hasil imajinasi manusia. Jikalau akal budi, imajinasi hanyalah ciptaan Tuhan, maka yang dicipta oleh Tuhan bagaimana membayangkan tetap adalah bayangan, bukan Allah sejati. Itu sebab waktu Musa tanya, siapakah engkau? Apakah namamu? Tolong beritahu kepada saya. Tuhan berkata, aku adalah yang berada pada diri. Aku adalah yang berada untuk selama-lamanya. I am who I am. I exist from myself. I exist forever and ever. Aku adalah aku. Aku bukan akibat evolusi. Aku bukan hasil perkembangan. Aku bukan sesuatu hasil daripada yang cipta. Tak ada yang mencipta aku. Tak ada yang menjadi sumber aku. Tak ada menjadi fondasi aku. Aku adalah aku sendiri yang berada berdiri dari semula dan berada berdiri untuk selama-lamanya tidak berubah. Saudara-saudara, saya gentar mengerti ayat ini. Saya seumur hidup ketakutan menghadapi Allah seperti ini. Dan di hadapan Allah seperti ini, saya menyerahkan diri sebagai makhluk yang dipanggil, sebagai makhluk yang memberitakan, menjadi makhluk yang dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya berpuluh-puluh tahun sampai hari ini umur 85. Mulai daripada Keluaran 3:15, manusia mengenal siapa Allah. Dia bukan patung, dia bukan dewa, dia bukan ilah-ilah, dia bukan hasil yang dipahat, yang dibentuk dari kayu, dari besi, dari logam yang lain, yang dilelehkan melalui api lalu keluar sesuatu yang bentuk menurut kemauan manusia. Allah itu Allah. Allah bukan ilah. Allah bukan dewa. Allah bukan patung. Allah bukan semua yang disembah sujud oleh manusia yang ingin mewakili Allah. Allah tidak kelihatan. Allah tidak bersumber. Allah tidak berfondasi. Allah tidak mempunyai pencipta. Allah ada yang tidak kelihatan tapi berada. Allah ada fondasi segala sesuatu yang sendiri tidak perlu fondasi. Allah ada sumber segala sesuatu yang dicipta sendiri tidak perlu dicipta. I am who I am. Kalau engkau mengerti kalimat ini, engkau pasti gentar dan engkau berlutut berkata, di sini saya. Beritahu kepadaku apa yang kau inginkan dari saya yang dicipta ini. Allah berkata kepada Musa, aku yang berada pada diri, aku yang tidak perlu sumber, aku yang tidak perlu sang pencipta, aku yang tidak perlu fondasi. Aku sendiri adalah fondasi, pencipta, sumber segala sesuatu yang berada. Dan mereka berada secara sementara. Saya berada sampai selama-lamanya. Sekarang saya perintahkan engkau pergi kepada pemerintah yang paling besar di dunia, masuk ke dalam istana yang paling megah di dunia, berbicara kepada raja yang paling besar di dunia. Waktu itu kerajaan paling besar
di seluruh umat manusia kerajaan Mesir. Waktu itu istana yang paling besar bukan di Mesopotamia, bukan di negara lain, berada di negara Mesir. Musa masuklah ke dalam istana itu dan berkata kepada Firaun, raja terbesar, aku memerintahkan dia memberikan kebebasan kepada umatku. Waktu saya dengar kalimat ini, saya tahu umatku itu umat Tuhan, bukan umat bangsa, bukan umat raja, bukan umat politik dan dinasti. Tetapi setiap raja ingin memakai umatku adalah umat. Tapi Tuhan berkata, umatku bukan umatmu. Sekarang kau tidak berhak atas umatku. Kau tidak berhak memeras kebebasan dan tidak berhak membataskan keinginan mereka. Beritahu ke Firaun, lepaskan umatku, biar dia dibebaskan keluar dari Mesir. Dan di dalam padang belantara mereka akan menyembah aku. Padang belantara tempat kosong, tidak ada apapun kecuali angin, langit, bumi. Manusia mau berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak berwujud, tapi sumber segala yang berwujud. Allah yang tidak kelihatan menciptakan segala sesuatu yang kelihatan. I am God, I am invisible, I cannot be seen, but I exist. I exist in myself and I exist forever and evermore. Aku adalah Allah yang berada dan berada sampai selama-lamanya. Dengan gemetar Musa dengar kalimat itu. Dia copot sebatu, dia lutut di sana. Dia mengetahui panggilan yang suci telah tiba kepada dia. Istilah suci, Kodesh, di bahasa Ibrani pertama kali muncul. Musa, akulah Allah yang kudus. Engkau sekarang berdiri di tempat kudus karena engkau berdiri di hadapanku. Copot sebatu, dengar perintahku. Perintah yang kudus, kalimat yang suci. Saya akan menciptakan satu keadaan yang suci. Saya akan menciptakan bangsa yang suci. Dengan panggilan suci, saya memulai intervensi sejarah. Saudara-saudara, sejarah diintervensi oleh siapa? Oleh Allah yang mencipta sejarah. Dunia diintervensi oleh apa? Oleh Allah yang mencipta dunia. Hanya Dia berhak mencampuri tangan urusan dunia. Hanya Dia berhak menguasai dunia yang dicipta. Musa sekarang dengar saya. Pergilah kepada kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Mesir. Bicara kepada kaisar besar, yaitu Firaun, bahwa aku memberi perintah kepada dia. Sebenarnya di kitab suci memberikan satu konsep yang paling penting. Semua pemimpin, penguasa dunia harus dengar firman Tuhan. Mengapa negara kacau? Mengapa masyarakat berdosa? Mengapa dunia begitu ribet? Karena penguasanya tidak dengan perintah Tuhan. Doalah supaya dunia ini boleh bertobat kembali. Dunia boleh mengembalikan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Musa beritahu kepada Firaun, beritahu kepada kaisar yang berada di Mesir, umatku, saya mau membebaskan mereka. Bukankah sudah 430 tahun
orang Israel diperbudak, dikuasai, dilimit kebebasannya, diperas, ditindas habis-habisan. Sampai hari ini saya akan membebaskan mereka. Banyak orang memakai ini untuk menjadi alasan bebas beragama. Lalu interpretasinya ngaco. Bebas agama, silakan pilih. Itu bukan arti Alkitab. Kebebasan beragama di dalam kitab suci adalah berhenti menyembah semua patung, berhenti menyembah semua ilah yang palsu, kembali kepada Allah yang sejati. Itulah baru artinya kebebasan beragama. Orang-orang Israel di Mesir, mereka tidak boleh menyembah dewa-dewa orang Mesir, menyembah matahari, menyembah akan binatang-binatang. Mereka harus kembali menyembah Allah yang sejati, yaitu Allah yang berada pada diri dan berada untuk selama-lamanya, Allah yang sejati, Allah yang kekal. Saudara-saudara, dunia ini banyak pemimpin-pemimpin, banyak penguasa-penguasa. The ruler of this world, they themselves consider they are God and they rule over the people with tyranny, with all kinds of power to limit their freedom. Bukankah pemimpin-pemimpin dunia ini memakai kuasa mereka yang pura-pura mewakili, menganggap diri sebagai Allah untuk membatas kebebasan dan untuk memerintah, memperbudak hak asasi manusia? Tuhan berkata, stop doing this, I am your God. You are my people. Manusia bukan milik pemerintah. Manusia bukan milik kaisar. Manusia bukan milik presiden. Saudara-saudara, Musa pergilah ke Firaun, bicara di istana supaya Firaun melepaskan umatku, memberi kebebasan kepada mereka supaya mereka boleh berbakti kepadaku di padang belantara. Saudara-saudara, kita melihat di dalam sejarah manusia yang sombong setelah mendapatkan kuasa pemerintahan, mereka selalu kira mereka seperti Allah. Mereka membanggakan keunggulan, membanggakan kesuksesan, membanggakan kuasa yang ada, uang yang ada, kuasa politik yang ada, dan segala kekayaan di dunia untuk mewakili Tuhan Allah secara palsu, menjadi ilah-ilah yang menguasai manusia. Kita melihat di dalam kitab suci begitu banyak raja yang sombong luar biasa. Pada waktu paling unggul, paling sukses, mereka lupa mereka hanya manusia. Mereka mewakili Tuhan mengatakan kalimat-kalimat yang begitu berani, yang begitu biadab, dan mempermalukan nama Tuhan. Waktu Raja Babylon Nebukadnezar satu kali naik ke atap daripada istananya yang tertinggi, melihat ke bawah seluruh kota. Dia berkata, bukankah ini karya saya, Nebukadnezar, yang telah menciptakan kerajaan begitu besar, begitu mewah, begitu hormat. Akulah yang mencipta. Kalimat itu keluar dari mulutnya, langsung Tuhan campur tangan, merubah sifatnya menjadi sifat lembu. Dia pulang ke istana tidak bisa makan. Dia minta rumput. Orang-orang disuruh menjadi heran. Kenapa raja kita mintanya bukan daging sapi, tetapi rumput yang dimakan? Alkitab berkata, dia makan rumput 7 masa seperti sapi. Karena apa?
karena dia sombong, karena dia menganggap diri adalah Allah. Dialah yang menciptakan karya, menjadikan kesuksesan, kekayaan seluruh negara karena jasa dia. Tuhan membenci orang yang sombong. Tuhan membenci orang yang merebut kemuliaan Tuhan karena mereka bukan Tuhan. Maka Tuhan turunkan dia dari martabat manusia menjadi bersifat seperti sapi. Dia makan rumput. Saben hari minta rumput. Dia diusir keluar dari taktanya. Diusir keluar dari istananya. Dia menjadi seperti sapi, makan rumput saben hari. Tuhan melihat dari surga, berkata kepada Musa, beritahu kabar Firaun, rakyat itu punya saya. Israel harus kembali kepada saya. Karena saya menciptakan dunia ini, maunya manusia berbakti kepada saya. Saudara-saudara, Babylon negara yang besar, salah satu kerajaan yang paling mewah, paling hormat, paling kuat militer sebelum Syria, sebelum Persia. Nebukadnezar, raja di atas segala raja. Dia sombong, dia menganggap diri lebih besar dari siapapun, maka dia berani mempersamakan diri dengan Allah yang di surga, mengatakan kalimat yang tidak tahu diri itu. Tuhan turunkan dia. Lalu setelah dia ada Belsasar. Belsasar juga sombong luar biasa, menganggap diri raja di atas segala sesuatu, dan dia kira tembok Babilonia tak mungkin ditembus. Pintu dari tembok Babilonia lebih 15 kaki tingginya, kira-kira lebih daripada berapa susun rumah sekarang ini. Kuda tidak mungkin lompat setinggi itu. Temboknya 5 meter lebarnya. Tidak mungkin ditembus oleh tentara daripada semua musuh dia. Dia sombong. Tapi akhirnya Belsasar dibunuh di dalam kamarnya sendiri. Sejarah menulis bagaimana mungkin tembok yang tinggi begitu bisa dimasukin. Tembok yang begitu tebal bagaimana ditembusi oleh musuh. Mereka pakai senjata apa? Bisa masuk, bisa ke dalam istana, membunuh raja dengan pisau. Rajanya mati di tempat tidur sendiri. Saudara-saudara, sebelum Belsasar dibunuh, hari terakhir dia sombong dan mengambil barang-barang perak, emas yang ditawan dari Yerusalem, dari tempat pemerintahan yang mewakili Tuhan. Diambil sendok, piring, garpu yang emas dan perak yang paling mahal, dibawa ke kota Babylon. Sebelum itu ada raja namanya Hizkiel menyatakan, mempamerkan kemenangan dia. Karena kami sudah merebut dari pemerintah yang kalah perang dengan kami, barang yang paling mahal, emas perak, kami ambil, kami masukkan ke dalam gudang di dalam istana Yerusalem. Lihatlah, ini kemenanganku. Waktu dia mempamerkan semua itu di hadapan musuh, seorang nabi diutus oleh Tuhan masuk ke istana Hizkiel, kamu telah mengundang musuh masuk ke dalam istana dan kamu mempamerkan kehebatanmu, keberhasilanmu, karena kamu perang dan mengalahkan negara yang lain. Engkau mengambil, mensita barang-barang mereka di dalam gudangmu.
Kenapa engkau kasih lihat sama musuh? Demikian firman Tuhan. Karena engkau sombong, membanggakan kemenanganmu, membanggakan tawananmu, membanggakan keberhasilan engkau merampas semua ini. Demikian firman Tuhan. Yang kau pamerkan kepada musuh-musuh akan satu hari diambil habis oleh musuh yang masuk ke istanamu. Hizkiel mendengar nubuat daripada nabi. Dia bukan tidak sedih, bukan tidak bertobat. Dia malah mengatakan tidak apa-apa, asal kecelakaan itu tiba bukan dalam zaman saya. Berarti selama saya masih hidup, tidak ada musuh yang menang saya. Tidak ada orang merebut barang-barang ini. Berarti saya akan mati di dalam waktu yang cukup sejahtera dan tidak diganggu oleh musuh. Waktu saya membaca kalimat ini, saya sangat sedih. Karena saya membandingkan Elias sama Hizkiel. Dua orang berbeda pendapat tentang sejarah. Saudara masih ingat Elias pernah di bawah pohon minta mati. It is enough, God, let me die because I am not better than my fathers. Biarlah aku mati saja, karena selama saya hidup saya tidak lebih baik dari nenek moyangku. Wah, saya air mata cucur. Saya tahu ada hamba Tuhan namanya Elias. Dia mau hidup, dia mengalahkan papanya, kakeknya, nenek moyangnya. Saya waktu itu masih muda. Waktu saya baca Elias mengatakan kalimat ini. Kalau saya tidak mengalahkan nenek moyangku, kalau saya tidak lebih baik dari papa kakekku, lebih baik biar saya mati saja. Saya langsung berlutut, Tuhan, zaman Stephen Tong harus mengabar Injil lebih besar dari zaman John Sung, dari zaman Andrew G. Biar saya berbuat lebih banyak, saya berkhotbah kepada lebih banyak orang dibanding dengan orang-orang predecessor saya. Tuhan, jawablah doa saya. Beri keberanian kepada saya. Kesempatan aku boleh pergi ke beberapa negara. Tentukan supaya saya tidak buang-buang waktu selama saya hidup di dunia. Saudara-saudara, saya sangat terkesan. Saya sangat terharu dengan kalimat Elias yang minta mati jika tidak melampaui orang-orang yang lebih dahulu daripada dia. Itu sebab saya seumur hidup kerja lebih berat, pergi lebih banyak tempat, khotbah lebih banyak kali, kerja lebih letih lesu, capek. Baru 3 minggu ini, setelah selesai arena, 15.250 orang merayakan Natal. Sebelum itu saya baru keliling 17 kota. Dari Indonesia sampai Jepang. Dari Indonesia sampai Tokyo, Osaka, Taipei, Kaohsiung, sampai di kota-kota lain, Malaysia. 17 kota selesai, saya dengan capek sekali ke Indonesia masuk arena. Saya takut kekuatan tidak cukup. Minta Tuhan tambah semangat, tambah energi. Di dalam arena saya tidak tahu berapa banyak orang datang. Akhirnya saya melihat saudara-saudara kita, orang-orang Kristen di dalam pusat dan cabang-cabang sangat giat membawa orang. Waktu terakhir saya lihat atas pun penuh. Lilin-lilin nyala di paling tinggi. Saya bersyukur Tuhan tidak membuang kita. Baru selesai, saya tidak bisa ngasuh. Langsung rapat sinode. Sinode berapa hari, saya tidak tahu kenapa acara saya paling banyak.
diwawancara, ditanya, tak habis-habis dari pagi, siang, sore, malam. 1, 2, 3, 4. Selesai hari Minggu, kebaktian terakhir, gabungan dari 3 gereja di sini dengan 1.500 orang yang ikut NREC, Tuhan berkati lagi. Sesuai itu selesai, semua kira saya sudah boleh ngasuh. Tidak, saya langsung berangkat lagi ke Medan. Langsung ke Jambi. Langsung ke Batam. 2 hari yang lalu saya pulang. Hari ini khotbah 2 kali terbang ke Singapura. Besok pagi Singapura balik Jakarta. Langsung ganti plan. Pergi ke Lampung lagi. Saudara-saudara, saya kerja lebih berat. Karena saya janji sama Tuhan, saya tidak mau kalah sama nenek moyangku. Saya tidak mau kalah sama John Sung. Saya tidak mau kalah sama Andrew G. Sekarang Tuhan sudah memberikan bukti, pendengar khotbahku 5 kali lebih banyak dari John Sung. Yang menyerahkan diri lebih 20 kali pada Andrew G di dalam sejarah. Kalau saya mati, saya rela karena saya sudah kerja lebih banyak dari nenek moyangku. Tapi Hizkiel tidak. Hizkiel bilang hari itu datang, semua akan dirampas. Tak apa-apa, asal tidak terjadi pada waktu masa saya masih hidup. Saya menggelengkan kepala. Raja Hizkiel bukan orang yang cinta Tuhan. Raja Hizkiel tidak takut, dia tidak dijarah, tidak dihabis, asal jangan ketemu dengan zaman dia hidup. Saudara, saya kadang-kadang pikir, kalau setelah saya mati, GRI hancur, kekristenan dibuli, agama kekristenan remehkan oleh lain. Saya mati pun tidak merasa sejahtera. Saudara-saudara, kerajaan dunia zaman berjaman berlalu. Siapa yang bekerja lebih besar daripada dulu? Siapa yang bekerja lebih berat daripada sedia kala? Siapa yang terus minta Tuhan pakai supaya zaman kita kekristenan maju terus. Saudara-saudara, banyak gereja, banyak orang Kristen tidak menghargai waktu yang diberikan dari Tuhan. Tidak banyak akan kesempatan yang dikaruniakan Tuhan untuk mengerjakan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus bertobat. Minta Tuhan memberikan ingatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk berjuang bagi kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, waktu malam terakhir sebelum bersasar tidur, pagi itu terjadi. Dia ambil piring, mangkok, gelas, emas, perak, sendok, garpu yang paling mahal untuk menjamu semua orang luar negeri, semua duta-duta besar dari negara. Dia menghina karena itu barang tidak boleh keluar dari bait Allah. Itu barang adalah tempat yang Tuhan miliki, dipakai sembarangan. Dia pakai sembarangan. Malam itu sebelum dia tidur, di pesta sedang berjalan, muncul tangan, bukan tangan manusia, yang menulis sesuatu di tembok. Mini Tigel Ufarsin. Dia tidak ngerti. What is that? Apa artinya istilah mini Tigel Ufarsin? Dia panggil orang paling pintar. Semua tidak bisa jawab. Ada seorang berkata, Raja, di dalam kerajaan kita ada seorang namanya Daniel. Dia bisa menjawab.
Panggillah dia. Oke, silakan Daniel ke sini. Daniel seorang ditawan dari kota Yerusalem, dijadikan budak, dijadikan seorang unik, yaitu seorang sida-sida yang dikebiri, lalu dijadikan tawanan masuk ke kota Babylon. Babylon kira-kira 2000 kilometer dari Yerusalem. Daniel seorang tawanan, seorang tidak berarti apa-apa di Babylon. Tapi karena dia bisa mengerti mimpi, dia bisa mentafsirkan bagaimana Tuhan bicara melalui mimpi kepada manusia. Maka dipanggil. Daniel, bisakah baca kalimat-kalimat ini? Coba baca. Coba jelaskan. Daniel berkata, ini artinya kalimat yang ditulis oleh tangan bukan dari manusia. Mini berarti habislah. Kerajaanmu akan pindah. Kamu akan dibunuh. Kerajaan akan jatuh ke dalam tangan musuh. Mereka akan merebut kuasa di depanmu. Allah tidak boleh manusia sombong. Allah paling benci manusia yang merebut kuasanya. Maka Allah berkata kepada Raja Belsasar, matilah engkau hari ini. Selesailah kuasamu hari ini. Karena musuh akan merebut takhtamu dan engkau akan dibunuh. Kerajaanmu akan dimiliki oleh orang lain. Malam itu siapapun tidak sangka Belsasar betul dibunuh. Bagaimana bisa dibunuh? Musuh bagaimana bisa masuk istana? Musuh bagaimana bisa membotong atau menusuk dia sampai mati? Saudara dengar kalimat di bawah ini. Tembok Babylon lebih 15 meter. Tembok lebih lebar 5 meter. Siapapun tidak bisa masuk. Siapapun tidak bisa tembus tembok itu. Tetapi Babylon diserang. Raja dibunuh. Bukan karena musuh masuk tembok. Musuh justru pakai teknik yang lain. Mereka dari sungai Tigris. Sebelah sana tempatnya musuh. Mereka menggali lubang di bawah sungai. Tanah lebih tinggi. Sungai lebih rendah. Bawah sungai berapa meter tidak tahu. Di bawah sungai lebih tanah rendah. Dan tanah itu dibikin lubang. Orang-orang Persia, orang-orang medis, mereka menurun tentaranya, kudanya lewati lubang di bawah tanah, di bawah sungai, di bawahnya sungai masih ada tanah. Tanah itu bikin lubang. Mereka lewat tembus sungai Tigris sampai di seberang sana, baru mereka naik ke tanah lagi. Waktu mereka naik, persis lubang itu di bawahnya istana. Mereka keluar dari tanah, naik ke istana, bertemu kamarnya Raja Belsasar. Mereka masuk ke kamar, Belsasar tidur di sana. Mereka naik, mereka ambil pisau, menusuk, membunuh Belsasar. Matilah. Persis seperti kalimat mini tigel ufarsin. Tuhan tidak bohong. Tuhan memberikan fakta untuk menyatakan Dia adalah Allah yang intervensi dunia. Jangan kira Tuhan itu kosong. Jangan kira Allah itu ateis. Allah yang hidup, Allah yang berarti dalam sejarah adalah Allah yang tanpa fondasi, tanpa pencipta. Dia Allah yang ada pada diri, Allah yang ada sampai selamanya.
Waktu Tuhan mau intervensi manusia gampang. Tentara daripada Persia masuk ke istana di mana Belsasar masih tidur, dibunuh mati. Langsung kerajaan hancur. Langsung tatanya jatuh. Langsung pemerintahan ganti orang. Saudara-saudara, Babylon paling hebat? Iya. Babylon merasa dirinya raja di atas raja? Iya. Raja di atas skala raja, masih ada raja di surga yang lebih tinggi. Saudara-saudara, Allah yang sejati di surga melihat engkau jangan sombong. Engkau jangan merebut kemuliaan Tuhan Allah. Engkau jangan seperti Belsasar. Engkau jangan seperti Nabukadnezar. Saudara-saudara, Tuhan itu hidup adanya. Saudara-saudara, hari ini saya akan berhenti khotbah di sini. Musa berkata, ya Tuhan, saya akan jalankan katamu. Pergi ke Mesir. Suruh Firaun melepaskan bangsaku berbakti kepadaku. Saya percaya panggilan supaya Musa menjadi hambanya salah satu panggilan yang paling penting selain Abraham. Dan Musa betul-betul taat kepada Tuhan. Dia pergi ke Firaun, ke istana Mesir. Sesudah itu kita lihat terjadi intervensi terbesar. Allah mau 2 juta manusia keluar dari Mesir. Dan mereka menjadi bangsa Tuhan yang meneruskan firman sampai sekarang. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu dan kuasa kebesaran-Mu di dunia ini. Dan ajarkan kami menjadi orang Kristen yang taat perintah-Mu, yang cinta kuasa-Mu, dan berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.